Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sabdani, NPM 06 2018 107065. Oke, di sini saya akan membahas tentang studi kasus designing Adobe Portfolio. Apa itu portofolio Adobe? Jadi dijuluki Adobe Portfolio ini merupakan inisiatif Adobe dalam membantu sosok-sosok kreatif memamerkan karyanya masing-masing dalam wujud situs pribadi yang begitu menarik secara visual. Pengguna bisa memakai template situs yang sudah disediakan, atau kalau mau bisa merancangnya sendiri dari nol, atau bisa dikatakan bahwa Adobe Portfolio mendukung fitur editor untuk mengubah struktur dan tampilan agar sesuai dengan gaya yang klien inginkan. Adobe Portfolio juga menyediakan tata letak yang dirancang khusus untuk bertindak sebagai fondasi yang dapat kalian sesuaikan dan isi proyek dengan mudah. Tata letak yang diluncurkan oleh Adobe sangat sederhana. Mereka berfokus pada sampel proyek, galeri, dan proyek. Produk ini tentu saja akan berkembang untuk menawarkan lebih banyak fitur seperti gambar, sampul layar penuh, pengeditan HTML dan CSS, integrasi blog, dan lain-lain. Dan seiring dengan berkembangnya fitur, begitu juga dengan variasi dan jumlah tata letak yang dapat dipilih sebagai titik awal. Untuk sekarang, tata letak yang diluncurkan Adobe diberi nama Rose, Ludwig, Hagen, Marina, Andres, Lukas, Marta, Mercedes, Matthias, Lina, Thomas, dan Saudus. Untuk tampilan portofolio akan saya tunjukkan secara langsung melalui web. Oke, jadi seperti ini tampilan dari Adobe Portfolio. Dan ini yang saya sebutkan tadi, yaitu tata letaknya yang diluncurkan oleh Adobe, yaitu ada Rose, Ludwig, Hagen, dan lain-lain seperti ini. Lalu untuk cerita dari Andrew Caldwell sendiri, yaitu Andrew Caldwell berbagi cerita tentang pengembangan hebat di Adobe, terutama tentang mendesain Adobe Portfolio. Andrew Caldwell membagi cerita ini bertujuan untuk memperkenalkan produk dan berbagi wawasan tentang proses desain. Peran dari Andrew Caldwell sendiri sebagai desainer di Portfolio berubah cukup dramatis sepanjang tahun, dari konsep hingga peluncuran. Jadi Andrew Caldwell selalu menuangkan idenya melalui sebuah tulisan dan menulis sketsa karya yang digambarkan oleh dia secara alami berkembang menjadi sketsa user interface atau UI. Jadi cara cepat dia untuk mendesain dan mengeksplorasi ide untuk UI, dia terkadang membuat sketsa fitur atau detail UI kecil, atau juga melalui pendekatan baru yang berhubungan dengan UI, dan Andrew Caldwell mendesain proyek ini menggunakan Photoshop. Jadi di bawah ini adalah contoh dari sketsa Andrew Caldwell. Untuk gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa sketsa Andrew Caldwell mendekati apa yang akhirnya dia rencanakan. Lalu untuk pembuatan konsep dan prototipe,
Semua ide dan desain Adobe Portfolio diinformasikan dan dikembangkan dengan membuat konsep, membuat prototip, dan berdiskusi dengan tim, serta sharing ide dengan desainer dan pengembang lain dan bahkan dengan audiens juga. Andrew Caldwell membuat serangkaian panduan PDF menggunakan layer Cops di Photoshop, lalu mendemonstrasikan step interaksi, fitur, dan aliran pengguna di dalam produk. Cara yang dilakukan bertujuan untuk memungkinkan pengembang untuk mengkritik dan memahami semua fungsi dan alur pengguna, sehingga mereka tahu apa yang akan dibangun dan juga mengidentifikasi potensi kekurangan di UI atau UX sebelum pembuatan dan pengujian. Jadi kesimpulannya yaitu bekerja dengan tim Anda, jelajahi ide, dan pikirkan baik-baik. Seperti itu. Lalu untuk detail dalam desain, selain panduan, alur pengguna, dan prototipe yang dibicarakan sebelumnya, Andrew juga suka membuat spesifikasi terperinci untuk semua komponen, fitur, dan merek UI. Spesifikasi ini bertujuan untuk mencakup semua skenario dari status rollover hingga kesalahan status aktif atau tidak aktif dan lain-lain, dan juga mencakup nilai dan dimensi PX. Lalu mendorong kesempurnaan pixel dalam pembangunan dengan memberi contoh dan menetapkan standar yang tinggi. Semakin banyak detail yang kalian sertakan dalam desain Anda, maka semakin sedikit pertanyaan yang akan dimiliki pengembang, dan semakin sedikit waktu yang kalian habiskan untuk mengelola pembangunan. Jadi, kalian dapat fokus merancang, menguji, dan meningkatkan produk. Serta promosikan supaya seseorang bisa membangun apa yang Anda rancang. Jadi kesimpulan dari detail dalam desain yang dijelaskan oleh Caldwell ini, kita harus mempromosikan. Yang paling utama adalah kita harus mempromosikan apa yang kita rancang ke orang lain. Itu digunakan untuk membangun sesuatu yang telah kita rancang. Jadi semisal ada bug atau apa, itu kan yang bisa tahu kan hanya dari si pemakai, bukan si pembuat. Jadi poin yang paling penting yaitu orang lain perlu membangun apa yang Anda rancang, seperti itu. Lalu untuk pemasaran dan merek, dalam pemasaran Andrew memfokuskan perhatian pada pemasaran, orientasi, dan merek. Seperti dua hal di sini, yaitu yang paling penting di pemasaran yaitu produk apa yang kalian buat dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi hanya dua ini yang paling penting saat pemasaran, supaya sang pemakai bisa memahami betul produk yang kalian buat, seperti itu. Lalu untuk nama, ketika Andrew pertama kali bergabung dengan Behance, proyek ini secara internal disebut Project 2.0. Lalu mereka membangun produk baru yang menarik dari awal dan menghentikan proses. Andrew kembali ke buku sketsanya dan menjalani latihan asosiasi kata untuk menuliskan semua yang dilakukan produk ini.
dan juga bahasa apa yang digunakan setiap produk serupa di pasaran. Perkembangan alami dari semua ini terus kembali ke portofolio. Jadi setelah beberapa pemikiran, Andrew menyimpulkan untuk menyebutnya portofolio yang segera menjadi portofolio Adobe agar sesuai dengan rangkaian produk Adobe. Untuk contoh dari Adobe Portfolio seperti ini, nama Adobe Portfolio dan logonya. Lalu pengujian pengguna. Produk digital harus berkembang agar sesuai dengan orang yang menggunakannya. Memperhitungkan perilaku pengguna untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik. Idealnya, produk akan melalui fase alfa atau beta sebelum diluncurkan ke semua orang. Adobe melakukan itu dengan portofolio. Itu membantu mereka mengatasi masalah, mempelajari apakah UI UX berfungsi, dan mendapatkan masukan pengguna yang sebenarnya dengan tujuan untuk meningkatkan produk. Yang terbaik adalah menguji, mempelajari, dan menyempurnakan dengan grup pengguna terbatas daripada meluncurkannya ke ribuan atau jutaan orang dan menemukan masalah ketika sudah terlambat. Jadi yang harus kita tekankan adalah kita belajar, kita meningkatkan produknya, kita ulang lagi, lalu kita uji, dan kita ulangi proses tersebut sampai mencapai tujuan dari klien, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.